kayak gini nih pasti gitu ya. Biar tidak flat ceritanya, bagaimana rasa kakak trik-triknya supaya tidak flat untuk menjawab plot kali ya. Iya, plot twistnya. Kalau saya sebenarnya itu yang susah. Ketika kita ingin memberikan kejutan di akhir, kita yang terkejut ketika baca gitu. Kok gini gitu. Iya. Jadi kalau saya sebenarnya ketika menulis itu makanya saya cari dulu ini nanti akan seperti apa. Saya buat dulu kerangkanya. Ada si tokoh misalnya, tokoh ini mau saya ginikan. Apa yang akan terjadi dengan si tokoh? Siapa yang akan menentang si tokoh? Siapa yang akan... Nanti saya coba kira-kira kalau ini tertebak nih, gitu kan? Pasti orang nanti mikirnya ke sini. Jadi saya harus buat yang berlawanan dengan itu. Ketika iya, karena saya ketika menulis itu saya baca lagi tulisan saya posisikan saya sebagai pembaca bukan sebagai penulis. Kalau sebagai pembaca kan ekspektasi kita seperti ini ya Kak, gitu ya. Kita nanti pasti akan dia akan minta ya kita orang akan menebak nanti ke sini gitu. Jadi saya coba berbalik dari itu. Jadi ketika nggak disangka-sangka itulah yang saya buat. Berarti kerangka ya Kak, kerangka. Berarti dari awal dulu sebelum kita betul. Saya nulis itu nggak pernah langsung plok jadi enggak. Tapi saya buat dulu seperti apa pembukanya, apa nanti yang akan saya buat sebagai masalahnya atau apa namanya Kak, sebagai konfliknya gitu kan. Apa dia klimaks dari konflik itu apa, nanti penyelesaiannya apa. Jadi penyelesaian ini nanti akan saya lihat lagi. Kira-kira orang akan melihat inilah dia nanti kan penyelesaiannya. Karena pasti ini. Nah saya buat berbanding terbalik dengan itu. Itu kalau saya. Kalau Kak Anita gimana? Kalau dari semua buku Kak Anita Adam, yang paling kayaknya orang nggak akan ketebak endingnya buku yang mana? Yang paling nggak ketebak endingnya itu Antara Matana dan Hujan. Jadi di Antara Matana dan Hujan karena popnya itu pop one aku buat, kemudian di situ sebenarnya sama jawabannya sama Dekre. Kalau saya Dekre ya, kalau yang lain Kak Re. Sebenarnya di situ kita seseorang itu kita harus tampilkan dia itu baik dan buruknya. Jadi tokohnya itu jangan jelek aja semua. Berarti orang nanti ini harus dipinggirin nih, pembaca harus gitu. Jadi dia jeleknya ada, baiknya ada. Tokoh yang ini gitu juga. Sehingga pembaca itu sama siapa ya jadinya Anita Adam ya dalam Antara Matana dan Hujan gitu kan pembaca itu. Kalau pada umumnya kan pembaca saya anak-anak pesantren ya, anak-anak pesantren pada bilang kalau yang buku itu seru gitu. Sebenarnya jawabannya sama Dek tadi. Di kerangka awal. Di kerangka awal tuh kita harus sudah tahu endingnya kayak mana. Cuman kelemahan saya menulis, saya itu kesabaran kurang. Jadi menulis itu butuh kesabaran. Banyak istighfar Kak. Iya emang. Astagfirullahaladzim, saya sekarang motoran istighfar. Kalau sabar itu mau cepat selesai gitu. Sebenarnya menulis itu nggak boleh. Padahal kita masih bisa nulis lebih banyak lagi. Kayak ini editor aku bilang, kamu tuh Anita bisa nulis ini 2 kali lipat dari ini. Tapi kenapa kamu hanya tulis 119 halaman ini? Karena saya ngerjainnya 1 bulan harus selesai. Kemudian waktu itulah saya bilang tadi nggak boleh punya alasan. Karena itu ya. Pas waktu pulang dari Afrikanya saya udah ujian di university kan. Jadi saya tuh ini harus selesai. Karena ini saya bukan aja kuliah itu saya harus targetkan A semua. Dan semester ini alhamdulillah memang saya dapat A semua. Karena memang saya harus target. Kak Nita ini memang hidupnya terpot-pot gitu ya, jelas harus. Kalau saya kayak air ngalir hari ini ya, ya, sama Kak Re juga gitu. Kayaknya kita Pokoknya sudah gitu, kalau saya harus digantungkan cita-cita setinggi mungkin. Karena kan kalau dipikir-pikir Anita Adam dari Deso dilangkitin yang orangnya di situ semua. Kan I'm the first one who is get the degree in the Langkitin because the people there mereka tuh tidak yakin anak perempuan itu nggak usah sekolah zaman dahulu kala. Zaman sekarang setelah Anita Adam sekolah orang mau nyekolahkan nanti wanita pertama yang motivator dilangkitin ya kan? Dilangkitin. Mantap. Kan ada muncul almarhum Uli Lia Wardani. Muncul yang semua yang anak-anak perempuan itu mau disekolahkan orang tuanya. Muncul orang tua pemikiran yang seperti itu. Buka jalan pikiran. Nah itu tadi inspiring for the other people. Insya Allah ya kan. Jadi inspirator lah ya. Iya.